Oke, saya ulangi lagi pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Oke. Jadi untuk pendapatan operasional ini anggap aja 29 juta sekian, kemudian jumlah dana yang ada di lembaga keuangan ini 2.828 juta sekian, dan jumlah pembiayaan yang ada di lembaga keuangan juga sekitar 2.143 sekian. Maksud dari bahasa ini adalah, jadi dari jumlah dana 2.828 ini dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sekitar 2.143 juta sekian. Dari pengalokasian pembiayaan ini, lembaga keuangan memperoleh keuntungan sebesar Rp29.409.800. Oke, dari jumlah dana di lembaga keuangan yang nilainya 2.828 sekian ini di breakdown menjadi beberapa bentuk simpanan. Di antaranya dalam bentuk simpanan pokok ini 307.500 sekian, kemudian dalam bentuk simpanan wajib ini juga 102.500.000, kemudian dalam bentuk simpanan penyertaan ini 90 juta, kemudian dalam bentuk simpanan simpanan mudharabah dan juga simpanan kurban ini 2.229 juta sekian, dan yang terakhir dalam bentuk simpanan berjangka ini sekitar 98 juta sekian. Yang pertama, kita hitung rasionya untuk menentukan berapa dana yang include di dalam proses pembiayaan. Oke, caranya dari jumlah dana ini tadi, kalian jumlah dana di simpanan pokok ya, jadi jumlah dana di masing-masing bentuk simpanan kita bagi dengan total dana yang ada di lembaga keuangan. Kemudian biar kalian nanti bisa langsung narik ke bawah, kalian kunci. Cara menguncinya pakai F4, pakai F4 ya. Jadi langsung terkunci ketika terus otomatis, kemudian kita tinggal narik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah, kemudian ketika yang terakhir langsung kita auto sumkan, ada di pojok kanan atas ya, kita enter, dah ketemu. Jadi ketemunya 100% atau 1. Jadi dari jumlah dana yang sekitar senilai 2.828 ini, ternyata simpanan pokok ini senilai 11%, kemudian simpanan wajib 4%, simpanan penyertaan 3%, paling banyak ada di simpanan mudharabah dan juga simpanan kurban sekitar 78%, dan untuk simpanan berjangka ini 3%. Oke, ketemunya 100% atau 1 ya. Saya kasih warna untuk yang nilainya sama ya. Jadi total di simpanan total di jumlah dana ini sama dengan yang ini, saya kasih warna kuning. Kemudian untuk menghitung pendapatan ini apa? Pendapatan ini nanti adalah dari sekian dana yang digunakan di lembaga keuangan memperoleh keuntungan sekian lah, dari 29 juta sekian ini nanti akan di breakdown sesuai dengan banyaknya dana yang digunakan oleh lembaga keuangan. Oke, caranya dari persentase tadi ini kita kalikan. Oke, kalau kali di Excel pakai angka bintang ya, kita kalikan dengan pendapatan operasional. Kita kunci pakai F4 biar nanti kalau kita tarik ke bawah kita nggak perlu memperbaiki tulisan lagi ya. Oke, bentuknya seperti ini, langsung kita tarik aja ke bawah. Untuk yang paling bawah atau diklik 2 kali juga langsung bisa ya. Jadi totalnya ini nanti kita tinggal pakai auto sum yang ada di kanan atas, kemudian jadi nilai ini 29.409.800 rupiah sama dengan pendapatan operasional yang ada di atas. Saya kasih warna hijau biar jelas gitu. Kemudian dari jumlah pembiayaan ini nanti nilainya harus sama dengan ini. Jadi maksudnya apa? Oke, saya masukkan angkanya dulu sama, yaitu 11% tadi. Kemudian kita kalikan dengan ini nih, jumlah pembiayaan. Oke, kita F4 kan biar nanti enggak berubah ya angkanya. Oke, kita klik 2 kali sebelah sini aja, kemudian sini langsung kita auto sumkan. Jadi nilainya di sini sama 2.143.350.000.
Kemudian saya kasih warna ya, jadi biar nanti kalian jelas angkanya ini sama dengan yang mana. Oke. Kemudian untuk yang bawahnya ini tadi, jadi dari angka sekian 98 juta sekian ini tadi yang berupa simpanan pokok ini di breakdown menjadi simpanan berjangka 1 bulan, simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan dan juga 12 bulan. Jadi di sini saya kasih warna nih hijau gini ya, belum. Oke. Kemudian kita hitung juga, jadi dari masing-masing dana dari 98 juta sekian ini tadi di breakdown simpanan berjangka 1 bulan ini dananya ada berapa persen dari total simpanan berjangka. Caranya sama, yaitu simpanan berjangka 1 bulan tadi kita bagikan dengan total simpanan berjangka. Jangan lupa pakai F4 ya, biar rumusnya enggak berpindah-pindah, bisa kalian langsung tarik ke bawah atau langsung klik 2 kali yang di sini, nanti langsung otomatis ke bawah. Untuk ini, kalau ini saya hapus dulu aja ya biar kalian jelas caranya. Caranya sama, pakai autosum yang ada di kanan atas ya. Oke, langsung di enter. Kemudian untuk distribusi bagi hasil ini dari mana? Distribusi bagi hasil ini dari sini. Jadi karena simpanan berjangka ini, tadi belum saya sampaikan ya, jadi total lembaga dana di simpanan pokok 307.500.000 ini yang digunakan untuk pembiayaan senilai 233 juta sekian. Dari dana yang digunakan untuk pembiayaan ini tadi, ini ternyata memperoleh keuntungan sekitar 3.197 sekian. Kemudian dana dari simpanan pokok yang nilainya 102.500.000 ternyata digunakan dalam proses pembiayaan atau dipinjamkan senilai 77.681.000 sekian. Dari nilai uang ini tadi memperoleh keuntungan senilai 1.065.000 sekian. Kemudian sampai ke yang terakhir ya, sampai ke yang simpanan berjangka. Cara bacanya sama. Jadi di simpanan berjangka ini dananya 98.659.000 ini digunakan dalam pembiayaan sekitar 74.770.000 sekian. Kemudian memperoleh keuntungan sekitar 1.025.000 sekian. Oke, kita breakdown. Jadi dari keuntungan 1.025.000 ini dibagi menjadi beberapa simpanan ini tadi, ada untuk simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan juga 12 bulan. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah dana yang include di dalam proses pembiayaan tersebut kita hitung. Jadi kita kan sudah menghitung persentasenya, jadi kita tinggal menghitung berarti berapa keuntungan yang diperoleh. Jadi caranya dari porsi untuk 1 bulan kita kalikan dengan tadi keuntungan yang ada di simpanan berjangka, yaitu 1.025.000. Sorry, kita F4 kan dulu biar nanti enggak bergeser-geser ya. Oke, kalian bisa klik 2 kali langsung, otomatis akan tertotal. Kemudian kita autosumkan. Kalau dia ke arah samping, kita ke arah atas kan, kita pindahkan. Oke, jadi nilai ini sama dengan, saya kasih warna merah nih ya, sama dengan nilai ini. Jadi dari sini cara membacanya gimana? Jadi dari dana yang ada di lembaga keuangan, untuk simpanan berjangka tadi kan keuntungannya 1.025. Ternyata untuk yang 1 bulan sendiri ini jatahnya cuma 302.000. Kemudian untuk yang 3 bulan jatahnya 576. Kemudian untuk yang 6 bulan jatahnya 56.000 dan yang untuk 12 bulan ini memperoleh jatah 91.000 sekian. Dari nilai ini tadi, ini enggak langsung menjadi haknya nasabah, tetapi harus ada persentasenya dalam simpanan berjangka, ada berapa persentase untuk masing-masing. Oke, kita ke sampingnya. Jadi untuk simpanan berjangka ini tadi ternyata nisbah bagi hasil atau persentasenya untuk yang 1 bulan adalah 3565, kemudian untuk yang 3 bulan 4060, kemudian untuk yang 6 bulan ini 4555 dan yang terakhir 12 bulan yaitu 50-50 ya. Oke. Caranya gimana? Caranya yaitu dari angka
pendapatan ini dari sini. Kemudian sama kita kalikan dengan nisbah bagi hasilnya tadi. Mana nisbah bagi hasilnya? Nisbah bagi hasilnya ini langsung kita enter, maka ketemu. Kemudian begitu juga yang ada di pendapatan. Ini dari distribusi bagi hasil, kemudian kita kalikan dengan nisbah bagi hasil untuk lembaga keuangan. Oke, ketemu juga. Jadi total ini dan ini akan ketemu ini kalian klik 2 kali sampai ke bawah, ini juga kalian klik 2 kali sampai ke bawah, ini kalian klik 2 kali sampai ke bawah biar cepet ya kalau mau menghitung. Ini juga klik 2 kali yang sebelah sini atau tarik ke bawah, nggak masalah. Kemudian cara membacanya gimana? Jadi dari dana 302.000 ini tadi yang merupakan keuntungan dari simpanan berjangka 1 bulan, yang menjadi haknya nasabah adalah 105.000 sekian, dan yang sisanya ini menjadi haknya lembaga keuangan. Kemudian untuk angka 105 sekian ini tadi, ini tidak langsung 100%, anggaplah ternyata yang punya simpanan berjangka 1 bulan ini 5 orang, maka tidak 105 langsung dibagi 5 orang, tapi kita hitung dari banyaknya dana masing-masing nasabah yang ada di lembaga keuangan tersebut. Anggaplah berarti kan untuk yang 1 bulan ini total dananya ada 29 juta ya. Dari 29 juta ternyata ada yang dananya 10 juta, ada yang dananya 5 juta, ada yang dananya 2 juta. Lah ini nanti tinggal kalian hitung banyaknya. Si A ternyata dia 10%, si B ternyata dia 50%, atau si C ternyata dia 25% dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk perhitungan pendapatan ini juga ini maka akan dibagikan sesuai dengan persentase banyaknya dana masing-masing nasabah yang ada di lembaga keuangan. Intinya apa? Intinya ketika pendapatan operasional ini semakin tinggi, maka yang akan diterima nasabah juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena konteks dalam lembaga keuangan syariah, dana kita kan profit and loss sharing. Jadi perhitungan bagi hasil ini tidak berdasarkan hanya dari banyaknya dana atau ternyata uangnya 10 juta maka keuntungannya 10%, tidak langsung seperti itu, tapi kita hitung dari total keseluruhan dana yang ada di lembaga keuangan tersebut. Nanti jatahnya si A ini dapat berapa persen, nanti perhitungannya tadi melalui banyak proses tadi. Intinya semakin banyak keuntungan di lembaga keuangan syariah ya khususnya, maka keuntungan yang akan diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Oke, sekian yang saya sampaikan untuk materi perhitungan bagi hasil. Apabila ada yang kurang jelas bisa segera dikonfirmasi ya. Sekian.